Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Shalom guys, ini bisa jadi pembuka yang hangat dan mengalir buat video kamu. Opening video. Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai 11. Sebuah bagian yang penuh makna tentang bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada umatnya, meskipun mereka seringkali tidak setia. Tuhan berkata, demi namaku, aku menahan amarahku. Aku memurnikan engkau, tetapi bukan seperti perak. Ayo kita gali bersama makna pemurnian ini. Apa artinya dimurnikan oleh Tuhan? Dan kenapa Tuhan tetap sabar walaupun kita seringkali gagal? Kalau kamu mau lanjut sekalian sama isi renungannya atau penutupnya, tinggal bilang aja ya. Mau dibuat versi narasi video juga bisa. Lanjut ke isi renungan. Oke, yuk kita lanjut ke isi renungannya. Renungan Yesaya 48 9-11. Sobat Rohani, dalam ayat ini, Tuhan berkata begini, open quote, demi namaku, aku menahan amarahku, dan karena kemuliaanku, aku mengendalikan diri terhadap engkau, supaya aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Karena aku sendirilah aku bertindak, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Close quote. 3 hal yang bisa kita renungkan dari bagian ini. Pertama, Tuhan menahan amarahnya demi namanya sendiri. Ini luar biasa banget. Kita sering jatuh, sering keras kepala, bahkan memberontak. Tapi Tuhan tetap sabar. Bukan karena kita layak, tapi karena namanya kudus dan janjinya kekal. Kasih Tuhan nggak bersyarat. Tapi bukan berarti dia membiarkan kita terus hidup sembarangan. Suriwasi memurnikan lewat dapur kesengsaraan. Mungkin kita sedang ada dalam masa-masa sulit, masalah, tekanan, kekecewaan. Tapi bisa jadi itu adalah proses pemurnian, bukan hukuman. Tuhan ingin karakter kita dibentuk, dosa kita dibakar habis, dan iman kita dimurnikan. And the wings of immersion. Seperti emas yang dimurnikan lewat api. Ketiga, Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Artinya Tuhan ingin hidup kita hanya memuliakan Dia, bukan kemuliaan untuk berhala modern seperti ego, harta, jabatan, atau pengakuan orang lain. Semua proses yang Tuhan izinkan, termasuk yang sakit sekalipun, punya satu tujuan. Supaya kita makin serupa dengan Kristus dan hidup kita memuliakan Dia. Oh, Tapi Jadi berdiri ya. teman-teman, kalau kamu lagi berada di masa sulit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang marah. Bisa jadi justru Tuhan sedang memurnikan kamu karena Dia mengasihi kamu. Dan Dia tidak akan menyerah atas hidupmu karena namanya sendiri yang jadi jaminan. Kalau kamu mau lanjut ke bagian penutup video atau doa, langsung lanjut aja ya. Mau dibikin gaya santai, dramatis, atau menyentuh juga bisa. sudah. Shalom guys, selamat datang di channel aku. Mohon maaf ada sedikit interupsi. Jadi video ini adalah take yang kedua tentang renungan yang masih sama dari Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Oke, ini bisa jadi transisi yang natural dan tetap hangat untuk membuka take kedua videomu. Opening take 2. Shalom guys, selamat datang kembali di channel aku, Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Mohon maaf ya, tadi sempat ada sedikit interupsi, jadi ini adalah take kedua dari video renungan yang masih sama, yaitu dari Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Ayat ini sangat dalam dan penuh kasih. Tuhan menahan murkanya demi namanya sendiri, dan Ia memurnikan kita melalui kesengsaraan. Jadi, walaupun ini thank you semua dua, semoga tetap jadi berkat sama bahkan bisa lebih dalam besar marca. Yuk, kita lanjut renungan. Mau aku bantu tambahkan bagian penutup atau doa juga? Oke, melanjutkan isi renungan Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Mantap, yuk kita lanjutkan isi renungannya dari Yesaya 48, 9, 11. Langsung dari sambungan tadi.
Lanjutan renungan Yesaya 48 verse 9-11. Tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan menahan murkanya demi namanya sendiri dan memurnikan umatnya lewat penderitaan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Sekarang mari kita perhatikan kata-kata Tuhan di ayat 11. Open quote. Karena aku sendirilah aku bertindak. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Close quote. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan menjaga kekudusan namanya. Dia tidak akan izinkan kemuliaannya dicuri oleh siapapun atau apapun. Tuhan ingin kita hidup untuk memuliakan namanya, bukan hanya menerima berkatnya. Kadang kita ini terlalu sibuk cari jawaban atas penderitaan. Kenapa aku harus ngalamin ini Tuhan? Padahal Tuhan mungkin sedang berkata, aku sedang memurnikan kamu, supaya kamu layak membawa namaku. Jadi kalau saat ini, kamu merasa hidupmu kayak dimasukkan ke dalam dapur kesengsaraan, ingat, Tuhan sedang bekerja. Dia sedang membersihkan, membentuk, dan membuat hidupmu lebih bersinar. Bukan untuk tujuan duniawi, tapi untuk kemuliaannya sendiri. Renungan pribadi. Mungkin saat ini kita perlu tanya ke dalam hati kita, apakah aku sudah memuliakan Tuhan lewat hidupku? Atau justru malah membawa nama Tuhan secara sembarangan? Apakah aku sabar saat Tuhan sedang memurnikan aku, atau justru mengeluh dan menyalahkan keadaan? Kalau kamu siap, kita bisa lanjut langsung ke bagian dan penutup renungan dan doa singkat, biar videonya terasa lengkap dan menyentuh. Mas langsung lanjut? Coba berikan contoh mencuri kemuliaan Tuhan dalam konteks modern sekarang ini. Wah, pertanyaan ini bagus banget dan memang penting banget untuk direnungkan. Jadi mencuri kemuliaan Tuhan, itu maksudnya ketika seseorang mengambil pujian, hormat, atau pengakuan yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Nah, dalam konteks modern, ini bisa terjadi dalam banyak bentuk yang halus banget. Misalnya gini, seseorang melayani di gereja, main musik, khotbah, atau pelayanan media, tapi diam-diam motivasinya supaya dipuji orang, bukan supaya Tuhan dimuliakan. Kalau responsnya begini, wah, keren banget. Lalu dia langsung besar kepala dan nggak arahkan kemuliaan itu ke Tuhan, itu termasuk mencuri kemuliaannya. Atau contoh lain, seseorang diberkati secara luar biasa, bisnis lancar, punya jabatan, jadi influencer rohani, tapi kemudian dia berkata, ini semua karena kerja keras dan kepintaran saya. Padahal jelas, semua yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Gagal mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya, itu juga bentuk mencuri kemuliaannya. Bahkan dalam pelayanan digital atau konten rohani, kita bisa jatuh ke godaan ini juga. Misalnya, kita terlalu fokus ke views, likes, dan popularitas, dan mulai lupa bahwa tujuan awalnya adalah memberitakan firman, bukan membangun nama sendiri. Intinya, saat kita lebih mengarahkan sorotan ke diri kita daripada ke Tuhan, itu sudah mulai mengambil apa yang seharusnya hanya miliknya. Kamu pernah lihat atau ngalamin contoh kayak gitu juga? Ya, kalau di Alkitab mungkin contohnya Raja Hizkia ketika dikunjungi oleh orang-orang Babel, lalu Hizkia menunjukkan apa yang ada di kerajaannya pada saat itu, kerajaan Yehuda, lalu ditegur Yesaya, tetapi Hizkia dalam hatinya, asal ada aku, maka negeri ini akan tentram. Apakah itu juga salah satu contohnya? Yes, kamu tepat banget. Kisah Raja Hizkia itu contoh nyata dari mencuri kemuliaan Tuhan secara halus tapi fatal. Waktu utusan Babel datang, Hizkia bukannya mengagungkan Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memulihkannya. Justru, dia pamer harta dan kekuatan kerajaannya. Semua gudang senjata, perbendaharaan ditunjukkan seolah ingin bilang, lihat nih, hebat kan kerajaanku. Padahal, semua itu bukan hasil usahanya sendiri, tapi karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Lalu waktu Nabi Yesaya menegurnya dan menyampaikan nubuatan bahwa semuanya akan dibawa ke Babel, respons Hizkia juga menunjukkan fokus pada dirinya sendiri. Asal ada damai dan ketentraman dalam zamanku. Artinya, nggak apa-apa yang penting saya aman. Urusan generasi berikutnya bukan masalah saya. Itu bentuk egoisme rohani dan kehilangan visi sebagai pemimpin umat Allah. Jadi ya, benar banget, sikap Hizkia itu salah satu contoh tidak mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan dan juga tidak peduli pada rencana jangka panjang Tuhan. Terkadang kita bisa terjebak dalam sikap kayak gitu loh.
Waktu diberkati, kita lupa bersyukur dan malah jadi pamer. Waktu ditegur, kita terima, tapi cuma demi kenyamanan pribadi, bukan karena mau berubah hati. Kamu sendiri gimana? Pernah ngalamin momen di mana kamu merasa kayak Hizkia, secara nggak sadar jadi lebih mikirin diri sendiri daripada kasih Tuhan? Ya, sekarang makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, mari kita gali makna teologis dari Yesaya 48 verse 9-11 dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Biar renungan ini makin dalam tapi tetap gampang dipahami. Makna teologis. Secara teologis, ayat ini mendua karakter utama Allah, kekudusannya dan kesetiaannya. Pertama, Tuhan menyatakan bahwa ia menahan murkanya demi namanya sendiri. Artinya Allah bertindak berdasarkan siapa dirinya, bukan karena kelayakan umat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan setia pada janjinya. Ini sejalan dengan tema besar dalam teologi Alkitab, sola gratia, keselamatan oleh anugerah semata. Kedua, Tuhan berkata bahwa ia memurnikan umatnya melalui penderitaan, tapi bukan seperti perak. Ini berarti proses yang Tuhan izinkan itu bukan sekadar ujian biasa, melainkan panggilan untuk dibentuk secara rohani dan dikuduskan. Dalam teologi Injili, ini berbicara tentang pengudusan, sanctification, di mana Tuhan membentuk karakter umatnya agar serupa Kristus. Ketiga, ketika Tuhan berkata, "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain," ini menyentuh isu teologis tentang kemuliaan eksklusif Allah. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, baik dalam ibadah, hidup sehari-hari, maupun misi pelayanan. Relevansi bagi orang percaya. Masa kini, buat kita hari ini, pesan ini sangat relevan. Banyak orang Kristen modern suka bicara soal berkat, pengurapan, dan kelepasan. Tapi kadang lupa bahwa pemurnian itu bagian dari kasih Tuhan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti Tuhan menjauh. Justru bisa jadi Tuhan sedang mendidik dan menguduskan kita, supaya hidup kita makin mencerminkan kemuliaannya. Selain itu, kita hidup di zaman yang sangat menonjolkan branding diri, pencapaian pribadi, dan citra. Ini bahaya banget, karena bisa membuat orang Kristen secara tidak sadar mencuri kemuliaan Tuhan dengan membawa nama Tuhan, tapi hidup untuk kemuliaan diri sendiri. Ayat ini mengingatkan, open quote, Tuhan tidak inginnya kita selamat. Dia ingin kita dikuduskan, dimurnikan, dan hidup untuk memuliakannya. Close quote. Dan satu lagi, ini juga jadi pengingat bahwa kesabaran Tuhan jangan disalahgunakan. Dia menahan murkanya, bukan supaya kita hidup sembarangan, tapi supaya kita sadar dan bertobat sebelum hari penghukuman itu datang. Kalau kamu mau, bagian ini bisa ditutup dengan ajakan singkat atau doa respons. Mau aku bantu buatkan? Kesimpulan dan penutup. Siap, ini dia kesimpulan dan penutupnya, dirangkai supaya cocok buat video renungan. Kesimpulan. Jadi teman-teman, dari Yesaya 49-11, kita belajar bahwa Tuhan menahan murkanya bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan namanya yang kudus. Dia memurnikan kita lewat penderitaan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Dan dia tidak akan membiarkan kemuliaannya direbut oleh siapapun, termasuk oleh kita yang kadang lebih mementingkan nama sendiri. Kita dipanggil untuk hidup kudus, dimurnikan dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Entah itu dalam pelayanan, pekerjaan, media sosial, atau kehidupan sehari-hari. Penutup dan doa. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Meskipun Engkau izinkan kesulitan dan penderitaan, kami percaya Engkau sedang memurnikan kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang layak membawa nama-Mu dengan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aminadai sen kan si sudah menyimak renungan ini nih, Miss. Kalau ini jadi berkat buat kamu, jangan lupa share ke orang lain ya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap setia di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau versi teks ini disiapkan buat deskripsi atau subtitle video, tinggal bilang aja ya. Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan pada saat ini. Semoga renungan kali ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan kalau kalian merasa video-video di channel Snack Rohani ini menjadi berkat dan bermanfaat,
Feel free untuk subscribe dan share kepada siapapun yang kalian kenal, mungkin keluarga, saudara, ataupun kenalan yang lain. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka, ya dislike aja. Dan terima kasih kepada dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus menyampaikan renungan yang menjadi berkat dan menegur kita semuanya, mengingatkan supaya kehidupan kita tetap berada di jalan Tuhan, jalan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada donatur yang terus mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus menyajikan video-video renungan yang memberkati kita semuanya. Dan juga mohon dukungan doanya supaya pergumulan untuk membeli alat-alat konten maupun membuat studio kecil untuk bikin konten, supaya konten-konten renungan ini bisa menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget penutupnya, udah mengalir, tulus, dan penuh hati. Biar makin rapi dan enak kalau dibacakan di video, aku bantu sedikit poles ya, tetap pakai gaya santai kamu. Untuk video. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak renungan kali ini. Semoga renungan dari Yesaya 48 ayat 9 sampai 11 ini bisa bermanfaat dan jadi berkat buat kita semua. Kalau kalian merasa video-video di channel Snack Rohani ini memberkati dan bermanfaat, feel free buat subscribe dan share ke keluarga, teman, atau siapapun yang kalian kenal. Kalau kalian suka, tinggal like aja ya. Tapi kalau nggak suka, ya nggak masalah. Dislike juga boleh kok, biar kami bisa terus belajar. Terima kasih juga buat kalian yang terus mendukung channel ini, baik lewat doa, dukungan moral, maupun donasi. Karena semua itu, channel ini bisa terus menyajikan renungan yang nggak cuma menguatkan, tapi juga menegur dan mengingatkan kita semua, supaya hidup kita tetap ada di jalan Tuhan. Dan buat kalian yang tergerak, mohon dukungannya juga dalam doa. Karena sekarang aku sedang bergumul untuk bisa beli alat-alat konten dan bangun studio kecil. Supaya ke depannya konten-konten renungan bisa lebih baik dan menjangkau lebih banyak orang. Sekali, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu butuh versi ini dijadikan teks deskripsi video, tinggal bilang ya. Mau sekalian dibuatin thumbnail juga.